Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusniar dengan stambuk A1K1200015 kelas A jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan laporan biologi mengenai materi bioteknologi, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Sebelum saya mempresentasikan hasil laporan saya, ada baiknya jika kita melihat isi dari laporan yang telah saya susun. Inilah isi dari laporan saya yang terdiri atas cover, pendahuluan, pembahasan, rangkuman, dan daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ini saya mengambil 3 sumber jurnal nasional dan 4 sumber buku. Selanjutnya saya akan mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan isi dari laporan yang telah saya buat, yang berjudul Bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Istilah bioteknologi muncul pertama kali pada tahun 1919, digunakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Carl Erecki dari Hungaria. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bios yang artinya hidup, teknos atau teknologi yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi merupakan teknik pendayagunaan organisme hidup seperti fungi, virus, bakteri, dan lain-lain, dan produk organisme seperti protein, lemak, alkohol, vitamin, dan lain sebagainya untuk diproduksi agar menghasilkan barang dan jasa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, perkembangan bioteknologi. Bioteknologi di Indonesia berkembang sejak manusia menyadari pentingnya organisme bagi kesejahteraan hidupnya. Sejarah bioteknologi itu dimulai pada proses fermentasi bir dan pembuatan keju di kota Mesir dan Sumeria pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 500 sebelum Masehi, di Cina telah ditemukannya jamur antibiotik yang digunakan untuk penerapannya dalam infeksi, dan sekarang terbagi menjadi 3 tahap perkembangan bioteknologi itu, yaitu 1. Abad 19. Bioteknologi dimulai dari perkembangan ilmu pertanian dan fermentasi. 2. Abad 20. Pengenalan dan penerapan teknologi rekombinasi DNA atau rekayasa genetika untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada saat inilah bioteknologi industri mulai berkembang. Dan ketiga, abad 21, yaitu identifikasi genom manusia, tanaman, dan mikroba yang memiliki dampak signifikan bagi kepentingan manusia. Berikutnya adalah macam-macam bioteknologi. Berdasarkan teknik yang digunakan, bioteknologi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional merupakan bioteknologi yang menggunakan teknik konvensional untuk proses fermentasi pembuatan bir, anggur, dan lain sebagainya yang dilakukan secara tidak steril. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu dilakukan dengan metode modifikasi genetik melalui rekombinasi DNA. Perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional. Jika kita lihat dari ciri-ciri bioteknologi konvensional, itu kurang steril, jumlahnya sedikit, kualitasnya belum terjamin. Contohnya industri tempe, tape, anggur, yogurt, dan lain sebagainya. 2. Memakai makhluk hidup secara langsung. Dan ketiga, tanpa didasari prinsip ilmiah. 4. Berdasarkan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Dan terakhir adalah tidak diproduksi secara massal. Sedangkan bioteknologi modern itu mempunyai ciri-ciri yang steril, dia diproduksi dalam jumlah yang banyak,
kualitasnya standar dan terjamin. Bioteknologi modern tidak lepas dengan aplikasi metode-metode mutakhir bioteknologi, dan selanjutnya memakai makhluk hidup dan komponennya secara langsung, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, hasil kajiannya berbagai disiplin ilmu yang mendalam. Dan terakhir, teknik yang digunakan adalah kultur jaringan, teknik DNA rekombinan, cloning, dan lain sebagainya. Ruang lingkup bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi merah ini berkaitan dengan bidang medis seperti diagnosis dan pengobatan. Bioteknologi hijau berkaitan dengan bidang pertanian, pangan, dan peternakan. Untuk bioteknologi putih ini berkaitan dengan bidang industri, dan untuk bioteknologi biru berkaitan dengan perairan dan kelautan. Sedangkan bioinformatika ini penerapannya dalam ilmu komputasi. Penerapan aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang. Bidang pertanian dan peternakan, itu digunakannya rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika diantaranya adalah fusi genetik, fusi protoplasma, aplikasi gen, teknologi rekombinasi gen atau DNA, dan pembuatan hibridoma. Dan digunakannya juga kultur jaringan, yaitu mencari bibit tumbuhan. Dan penerapannya bioteknologi di bidang peternakan antara lain teknik inseminasi buatan atau kawin suntik, teknik transgenik atau manipulasi gen, dan transplantasi nukleus yang disebut dengan cloning. Dan dari teknik tersebut maka muncullah produk dari teknik tersebut, yaitu pembuatan DNA rekombinan tumbuhan dengan menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens yang mempunyai plasmid TI, tumor inducing yang mampu bergabung dengan DNA tumbuhan, vaksin penyakit mulut dan kuku, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Bioteknologi dalam bidang kesehatan dan kedokteran, itu adanya teknik rekayasa genetik yang diterapkan di bidang kesehatan dan produksi obat-obatan untuk kesehatan masyarakat, yang produknya itu adalah obat-obatan dan pembuatan vaksin, antibodi monoklonal melalui teknologi hibridoma, teknik bayi tabung, yang dimana adalah pengambilan sel telur dan sel sperma pada pasangan yang belum mempunyai keturunan dan dilakukan pembuahan atau fertilisasi dalam media cair yang terjadi di dalam luar tubuh wanita. Dan beberapa teknologi biomedis yang berhasil diciptakan, yaitu kendaraan nano yang digunakan untuk menahan masuknya kolesterol ke dalam aliran darah manusia, terapi gen untuk memperbaiki dan mengganti gen yang rusak, teknologi PCR dan probe digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit secara tepat dan akurat, organ buatan seperti tulang gigi, jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Bidang industri. 1. Penerapan bioteknologi industri seperti pencegahan polusi atau dampak terhadap lingkungan, konservasi sumber daya alam atau pemrosesan dan produksi berkelanjutan produk dan bahan kimia. 2. Mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai penghasil dan pengubah makanan dan minuman, antara lain sebagai berikut, yaitu makanan dan minuman hasil fermentasi dari bahan baku susu seperti keju yang dibuat dengan bantuan bakteri Lactobacillus asam laktat lainnya. Yogurt mengandung banyak vitamin B kompleks. Bidang perairan dan kelautan. Di sini digunakan dalam penerapan aquaculture, digunakannya teknik domestikasi. Bioteknologi kelautan adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut seperti sel atau enzim. Teknologi transgenesis merupakan piranti yang sangat ampuh dalam menganalisis fungsi biologi molekuler dan dalam menghasilkan trait atau karakter penting yang komersial dalam aquaculture, khususnya dalam penerapannya di ikan hias. Bidang bioinformatika. Di sini penerapan bioteknologi terdapat pada bioteknologi modern yang ditandai dengan kemampuan manusia untuk memanipulasi kode genetik DNA atau cetak biru kehidupan. Nah, dalam penerapannya dalam bidang biologi penelitian yaitu analisis filogenetik, dan di biologi molekuler atau genetika misalnya dogma sentral. Nah, dogma sentral merupakan perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA berubah menjadi protein. Di sini terdiri atas 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Seperti terlihat pada gambar, proses dogma sentral terdiri atas 3, yaitu proses replikasi, merupakan duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. Proses transkripsi yaitu menyalin ulang DNA agar berubah menjadi bentuk RNA. Proses translasi yaitu menerjemahkan informasi genetik yang telah didapat oleh RNA agar diubah menjadi bentuk polipeptida protein. Nah, inilah laporan yang telah saya susun. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.